Ibu Andri Dita Budi Astuti SMM selaku Wadir 3, ada keputusan Bapak Dr. Ella Saifuddin, Ketua BKPK Pak Azril MSN, dan Ketua BKPK Bu Yuliana serta Pak Asnaf yang hadir juga Humas dan Dewan. Baik, untuk mempersingkat waktu aja, teman-teman, di sini kita sudah bersama pimpinan Politeknik Negeri Media Kreatif. Dalam hal ini langsung saya persilahkan kepada Ibu Dr. Handi Medina Marianti, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya yang kami hormati Ketua Jurusan Pak Elan, Kaprodi Dr. Pak Azril, saya Prodi Bu Siva, Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, Bu Amin, ada Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Bu Yuli, dan Kepala Subtim Akademik Pak Rizdik dan juga tim. Di sini ada juga tim Humas, kemudian mahasiswa alumni untuk Prodi Film dan TV, perwakilan BEM dan juga ketik. Nah, mungkin izin boleh maju ke depan semuanya ya, biar kita lebih jelas. Kan ini banyak waktu yang kosong, mungkin bisa diisi dulu di bangku yang paling depan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Hari ini kita bisa berkumpul dengan alumni Prodi Film dan TV terkait penjelasan untuk gelar dan ijazah Prodi Film dan TV untuk angkatan tahun 2021. Sebelumnya izin saya mewakili Bu Direktur, jadi saya hari ini diminta Bu Direktur untuk penjelasan terkait dengan ijazah dan juga ijazah untuk Prodi Film dan Televisi. Nah, sebelumnya mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu, saya Nadita, saya wakil direktur bidang akademik. Dan untuk tugasnya sebagai wakil direktur akademik ini baru dimulai selama setahunan, gitu ya. Jadi pada periode 2021 pada saat kalian masuk ke Politeknik Indonesia Kreatif itu, pada saat itu saya belum mendapat tugas tersebut, jadi belum membawahi akademik. Sehingga pertanyaan terkait dengan tadi ijazah, gelar dan lain-lain perlu saya trace dulu dokumennya. Kemudian terkait dengan pertanyaan ijazah, gelar dan lain-lain itu kami coba trace pada tahun 2021 lagi. Kalian kan 2021. Nah, pada saat 2021 hasil tracer dokumen saya, izin kalau yang rekam mungkin tidak boleh disebarluaskan ya. Pada tahun 2021, pada saat itu kalau tidak salah hasil tracer dokumen kami mengajukan untuk izin program studi film dan televisi. Dan pada saat itu kalian masuk di tahun 2021. Kemudian hasil tracer dokumen kami, izin dari Prodi Film dan TV itu baru dikeluarkan oleh pusat pada November tahun 2022. Ya, jadi untuk izin Prodi Film dan TV, saya juga kurang tahu kenapa izin prodinya itu lama sekali keluarnya, tapi kemungkinan itu karena masa transisi mungkin ya. Jadi sekali lagi kemenangan dari pusat bukan dari kami. Kalau tidak salah pada saat itu kan ada pergantian kementerian, mulai dari Kemenristek kemudian Kemdikbud sampai dengan Kemdikbudristek. Saya kurang tahu apakah itu yang menjadi salah satu sebab izin prodinya itu dikeluarkan pada November 2020. Kemudian pada saat itu amanahnya adalah karena izin prodinya itu belum keluar, maka untuk mahasiswa yang masuk ini untuk program studinya diikutkan ke sarjana terapan yang ada di Politeknik Negeri Media Kreatif. Yang pada saat itu yang ada hanya program studi animasi yang mendekati untuk Prodi Film dan TV. Kemudian sampai dengan izin keluar dan kami melaporkan terkait dengan progres untuk program studi film dan televisi. Karena izinnya keluarnya di November 2026, sehingga tidak bisa untuk 2021 itu langsung dimasukkan Prodi Film dan TV. Sehingga kami buatnya konsentrasi film dan TV, jadi program studi animasi Prodi Film dan Televisi. Oleh karena itu, kemarin mungkin kalian menerimanya untuk ijazahnya itu adalah program studi animasi. Nah, itu adalah
Jadi sama-sama pada saat itu saya juga belum di akademik gitu ya, tapi saat ini kami ingin berjuang untuk kalian mencari solusi bagaimana solusi terbaik untuk angkatan ini gitu ya. Yang bisa kami upayakan yang pertama untuk ijazah. Untuk ijazah ini kami, nanti kalian bisa lihat, kami sedang upayakan untuk pencantuman gelar ijazah nanti adalah sarjana terapan atau STM, ya. Jadi untuk pencantuman, kalau kemarin sarjana terapan animasi STM di kami, nah sekarang kami upayakan untuk bisa mendapatkan sarjana terapan. Tentu saja di sini kami akan cantumkan konsentrasi produksi film dan TV. Disilakan kalian lihat dominnya di sini untuk ijazah kalian. Itu yang pertama. Jadi untuk ijazah kami sedang upayakan supaya nanti kalian terima ijazahnya itu gelarnya adalah sarjana terapan atau STM. Program studinya animasi konsentrasi produksi film dan televisi. Jadi tetap ada film dan televisinya. Kemudian yang kedua terkait dengan transkrip nilai. Transkrip nilai tentu saja di sini adalah semua mata kuliah yang telah kalian ambil sama kan transkripnya. Dan kami di sini mencantumkan gelar yang diperoleh sarjana terapan atau STM dan program studinya tetap mencantumkan konsentrasi produksi film dan televisi. Selanjutnya yang ketiga, kami juga membuat surat keterangan pendamping ijazah yang isinya adalah menggambarkan keilmuan apa sih yang menjadi pelajaran kalian, gitu ya. Di SKP atau surat keterangan pendamping ijazah itu juga kami sebutkan mulai dari level KKMI yang selevel dengan produksi film dan TV, kemudian apa saja yang kalian capai selama berkuliah di Politeknik Negeri Media Kreatif. Yang di sini nanti kami akan juga cantumkan konsentrasi produksi film dan televisi. Selanjutnya yang keempat, sebagai bagian dari solusi yang kami bisa berikan, jadi kami berusaha semaksimal mungkin untuk memitigasi ini. Yang keempat, kami membuat surat keterangan nomor 1. Surat keterangan nomor 1 yang menyatakan bahwa program studi animasi konsentrasi produksi film dan televisi ini setara dengan program studi produksi film dan televisi. Dan kami juga menjelaskan dasar aturannya bagaimana itu awalnya itu. Jadi di sini yang ditandatangani oleh Ibu Direktur. Jadi kurang lebih ada 4 yang kami sedang upayakan untuk mahasiswa lulusan ini. Tapi tentu saja kami juga butuh dukungan dari kalian untuk pengawal ini tetap profesif dan nantinya ini semua yang kami upayakan itu bisa terrealisasi. Mungkin dari saya teman-teman itu dulu, ada tambahan mungkin dari Pak Laju atau Pak Kapolri kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat Ibu Wadir 1, Ibu Wadir 3, yang terhormat Bapak Kapolri RI, Ibu Sesodi, Bapak Ibu Wadim, Bapak Subdim, Pak Isdi, Ibu Wadim, Ibu Li, beserta jajaran dari akademi, baik di PDIP, Pak Suwira, di Siap, Pak Harto, dan tentu para mahasiswa yang saya banggakan, dan juga alumni pertama, alumni pertama untuk program produksi film dan televisi. Mungkin saya akan menambahkan terkait apa yang tadi dijelaskan oleh Ibu Wadir. Jadi seperti tadi sudah dijelaskan bahwa jurusan itu saya sebagai ketua jurusan gitu ya, berusaha maksimal untuk yang terbaik buat Anda semua gitu ya. Alumni pertama, apalagi ini alumni pertama ya, tapi juga bagi kami ini jadi bintang pertama begitu ya dari kampus kami dalam konteks film gitu ya, yang menjadi bintang pertama yang akan berkiprah di luar
sana begitu ya, khususnya di dunia industri dan dunia usaha. Yang mungkin ingin saya tambahkan adalah bahwa teman-teman nanti tidak perlu terlalu khawatir gitu ya, bahwa ya keahlian FTP-nya itu akan dipertanyakan gitu ya. Saya kira itu kekhawatiran yang saya yakin tidak akan terjadi begitu ya. Karena dua hal. Pertama adalah bahwa di industri itu kan, apalagi ketika Anda misalnya nanti mencari pekerjaan, itu kan yang pertama, yang paling utama jadi perhatian utama perusahaan itu adalah skill Anda, dan skill Anda sudah nyata adalah skill produksi film dan televisi. Jadi kadang ijazahnya pun tidak nyambung, kalau skillnya nyambung diperhatikan skillnya, itu yang pertama gitu ya. Yang kedua, bahwa secara administratif pun, karena memang sebelum masuk ke tahap skill itu kan ada tahap administratif gitu. Itu pun saya yakin mungkin tidak akan jadi masalah. Mengapa? Karena pertama di transkrip, karena administratif itu kan salah satu yang dicek oleh perusahaan itu kan transkrip. Di transkrip Anda itu kan transkrip yang jelasnya di dalamnya adalah transkrip TV, ya. Itu jelas gitu ya, sehingga tidak perlu kemudian jadi gampang gitu ya, bahwa Anda pasti akan dilihat, karena secara parameter pertama melihat skill seseorang itu kan di transkripnya secara administratif gitu ya. Jadi itu yang mungkin ini apakah kan ini menjadi salah satu kemudahan yang saya tangkap, bagaimana kalau kami di industri nanti gitu ya, mencari pekerjaan apakah kami akan dipertanyakan. Saya percaya, saya yakin itu tidak akan dipertanyakan. Karena pertama tadi skill, kedua secara administratif ada bukti-bukti otentik bahwa pertama transkrip Anda terefektif, bukan yang lain-lain. Dan kelihatan mata kuliah apa yang sudah dipelajari gitu ya. Jadi bukan yang lain-lain, bukan animasi juga gitu ya. Itu terlihat. Dan kemudian secara penamaan tadi sudah dijelaskan oleh Bu Adi bahwa nama FTP-nya itu muncul gitu ya. Nama FTP-nya pun muncul, yaitu baik di ijazah ataupun di transkrip gitu ya. Nah, dan gelarnya pun memakai gelar yang universal gitu ya. Gelar yang universal ya, STR gitu ya. Nah, sebenarnya gelar universal juga punya keuntungan bahwa Anda bisa bergerak di semua sektor praktis apapun gitu ya, dengan gelar itu. Karena memang itu menjadi kelebihan gitu ya, menjadi kelebihan juga di satu sisi gitu ya. Jadi itu saya kira ingin saya tambahkan gitu ya. Jadi saya harap Anda tidak perlu berbulan-bulanan begitu ya. Oh nanti saya akan bagaimana, saya akan dipertanyakan, karena kami juga sudah semaksimal mungkin supaya bisa mengcover segala kebutuhan segala kemungkinan yang nanti juga sebenarnya tidak akan membuat rekan-rekan semua itu jadi kesulitan gitu ya, nanti saat terjun di dunia industri gitu ya. Saya kira itu yang saya tambahkan, saya tadi dijelaskan oleh Bu Adit. Silakan mungkin dari Bapak Rudi atau yang lainnya menambahkan dari PPK. Ada yang ditambahkan atau langsung kita ke sesi diskusi aja ya teman-teman. Jadi apa yang ingin kalian sampaikan bisa disampaikan yang pada hari ini, apa yang menjadi kemudahan ya langsung kita tanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya dengan Salita. Ya. Izin bertanya, kalau misalkan dari yang dipaparkan tadi kan ya, yang bisa diubah itu STR ANI menjadi STR. Apakah kalau gelar bisa diubah, prodi juga bisa gitu? Karena menurut saya
mungkin agak susah gelar ya Pak yang diurusnya atau seperti apa gitu. Dan kita juga udah pernah tanya ke Kemendikbud ya waktu itu ya, pernah tanya bagaimana untuk urusan apa pengubahan prodi dan mendapatkan apa yang selama ini kita pelajari. Itu tuh kami butuh pengurus kampus untuk yang mengajukan dan mengurus, dan bisa kami sendiri gitu. Itu bagaimana itu dulu. Boleh. Oke, saya izin duduk ya. Kalau misalnya tadi terkait dengan prodi, kendala itu di izin prodi. Jadi izin prodinya itu baru dikeluarkan kementerian itu November 2022, sehingga tidak dimungkinkan, gitu ya. Kalau gelar, kita sekarang bisa kita upayakan dengan adanya Permen yang baru nomor 50 tahun 2024 terkait dengan pencantuman gelar. Jadi kami berusaha untuk menelaah permen ini sehingga tadi keluar SPR. Sebenarnya nanti ke depan tidak hanya prodi film ini, tapi semua gelar prodi apapun namanya tetap SPR. Bahkan yang D3 tetap ahli media dan seterusnya. Jadi di permen kalian bisa akses nomor 50 tahun 2024 itu diberikan ke depan untuk gelar yang diberikan untuk mahasiswa itu tidak lagi mencantumkan di belakangnya. Jadi kalau ahli media D3 hanya AMD, kemudian D2 AM, D1 AP, sarjana terapan STR, mahasiswa terapan MTR, doktor terapan DMTR dan seterusnya. Itu sih. Jadi itu yang bisa kami upayakan. Plus tadi mencantumkan aktor film dan TV itu di ijazah, transkrip, SKPI, bahkan kami berusaha menerbitkan surat permohonan untuk penyetaraan prodi tersebut. Kalau misalkan emang dari awal prodi kita belum punya izin untuk angkatan pertama dan angkatan kedua, itu misalkan keluar izin Ibu, terus apakah pihak kampus tuh gak bilang gitu kalau misalkan tapi udah sampai angkatan 2 nih gimana? Ada nggak sih obrolan kayak gitu? Sudah, kami sudah mengupayakan dan bersurat pada saat itu. Sekali lagi, Ibu di sini kan baru bertugas 1 tahun gitu ya, tapi kami berusaha tracer dokumen belakang. Upaya apa saja yang sudah dilakukan. Pada saat itu kami juga sudah bersurat ke Pendikti ya, Mas Lulu terkait dengan penyesuaian. Ya, tapi jawabannya gimana Mas Lulu? Tadi terkaitnya izin prodi. Jadi tadi kami sekali lagi terkendala di izin prodi yang tadi baru dikeluarkan kementerian itu tahun November 2020. Ya. Nah, kami tadi berusaha mengupayakan semaksimal mungkin di sini Ibu akademi jurusan dan juga prodi supaya tadi mengakomodir prodi film ini dan gelarnya ini kami sesuaikan mana yang bisa berhasil. Ibu, izin menambahkan. Jadi, ya oke. Nama saya Rena, salah satu alumni prodi animasi, konsentrasi film dan televisi. Di sini saya mau nanya, karena kan jika memang izin prodi itu baru ada di tanggal November 2022, kenapa Polimedia ini sudah menerima mahasiswa di tahun 2021? Dan juga untuk prodi animasi konsentrasi ini, jika memang kata Pak Irwan tadi jurusan itu tidak terlalu penting dalam hal administrasi, tapi dari beberapa dari kita ingin mengikuti program pemerintah seperti Kemnaker dan lain-lain, dan itu dilihat dari prodinya. Jika memang kami dari animasi, kami hanya bisa mengikuti prodi-prodi dan pekerjaan dari animasi, sedangkan kami tidak mengenyam itu dari semester 1. Jadi kalau misalkan kami prodi film televisi di PDD, baru mereka bisa. Jadi baru mereka bisa menerima kami di industri film dan televisi gitu Pak. Jadi bukan hanya sekedar skill menurut saya, karena teman-teman banyak yang ingin ikut
program pemerintah seperti Kemnaker dan lain-lain. Namun menurut saya ini kampus seperti memutus kami dari industri film dan televisi ini, karena jika kami ke industri animasi, kami tidak relevan dengan hal itu gitu. Dan juga untuk transkrip nilai, harusnya kan kalau misalkan kami prodi animasi, kalau semisal kami memang prodi animasi, transkrip di belakangnya itu seharusnya ada beberapa matkul yang memang animasi menurut saya Bu, karena kakak-kakak saya juga pernah mengalami pergantian gelar dan lain-lain seperti ini dan mereka dikonversi. Sedangkan kami benar-benar mengikuti prodi film dan televisi, matkul prodi film dan televisi ini. Jadi menurut saya memang masih kurang relevan karena prodi kami masih animasi dan kami tetap harus mengisi di Kemnaker itu prodi animasi, tidak bisa menulis konsentrasi prodi film dan televisi. Begitu Ibu. Baik, izin tadi pertanyaan terakhir dulu. Kami tadi menambahkan surat penyetaraan nomenklatur yang itu bisa mungkin dipakai untuk sakit sehingga relevansi dari konsentrasi film dan TV itu bisa dimasukkan. Ya di transkrip itu kan kami menuliskan ada konsentrasi film dan TV, jadi tidak pure kami menuliskan animasi sudah selesai, gitu ya. Kurang dekat Bu suaranya Bu, kurang jelas, maaf. Di transkrip ada tulisan konsentrasi produksi film dan televisi, tidak dituliskan pure langsung animasi cut off selesai, gitu ya. Jadi kami ada tambahan konsentrasi produksi film dan televisi yang relate dengan apa yang tertulis di situ. Jadi untuk upaya yang kami bisa lakukan itu seperti itu, mulai dari pencantuman gelar yang diperoleh sarjana harapan STR, kemudian pencantuman konsentrasi produksi dan film dan TV di ijazah, transkrip, SKPI maupun penerbitan surat keterangan dari pimpinan atau direktur yang menyatakan bahwa prodi animasi konsentrasi film dan TV itu adalah setara dengan prodi film dan televisi. Mungkin bisa ditambahkan Pak Anjo. Ya teman-teman, terkait tadi ya, saya juga mungkin perlu menyampaikan sama seperti Bu Badir tadi bahwa di tahun 2021 itu posisi saya juga belum di ketua jurusan. Begitu saya ketua jurusan itu di Maret 2022 ya. Dan informasi yang saya dapat di Tracer itu memang di saat penerimaan dengan pengajuan itu waktu itu kebijakannya yang saya tahu itu bersamaan. Nah sementara keluarnya izin itu kan bukan kewenangan kita, itu kan kewenangan kementerian itu, dan itu yang saya tahu waktu itu ya Polimedia sendiri tidak bisa menentukan kapan itu keluarnya izin, karena itu bukan domain dari kewenangan kita, itu kewenangan di atas kita gitu ya. Polimedia tidak punya kewenangan gitu, menentukan gitu ya. Kalau bisa menentukan ya bilang dulu bersamaan itu gitu ya, kami pengen gitu ya, izin itu keluar, tapi ternyata tidak keluar bersamaan. Kemudian yang mungkin tadi saya ingin sebenarnya ada tadi yang saya tambahkan tapi ya agak blank ya gitu. Jadi kayak nanti lah saya mungkin saya sampaikan tambahan. Pak kemudian baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menjawab pertanyaan yang tadi Kemnaker ya? Iya Pak. Ya, itu kenapa yang dijawab? Dari Kemnaker itu yang dilihat di PDIP Pak. Jadi jika memang kampus sudah menyertai kami dengan beberapa surat, walaupun ada 3 sampai 4 surat, tapi yang dilihat hanya PDIP-nya saja. Jadi kami baru bisa mendaftar, itu kami ditulis lulus di PDIP, itu baru bisa mendaftar magang. Dan prodinya itu yang dilihat juga dari PDIP. Jadi walaupun kami menulis konsentrasi film dan sebagainya, dan kami menyatakan surat-surat, tapi tetap saja kami dimasukkan ke industri animasi. Jika memang tidak sesuai, jika memang kami masuk ke dalam ranah produksi film dan televisi, mungkin kami akan di belakangin dulu kalau misalkan memang masih ada kesempatan, tapi pasti yang lebih didahulu itu prodi-prodi dengan
film dan televisi dari kampus lain gitu Pak. Dan juga saya ingin menambahkan jika dari Pak Ella tadi di tahun itu harus matkul dan mahasiswa harus didaftarkan bersamaan. Di sini ada salah satu teman kami yang juga di Universitas Indonesia. Dia angkatan pertama dan masuk tahun 2021 dengan prodi produksi film dan produksi media itu didaftarkan di PD Dikti tahun Oktober 2020, sedangkan dia masuk di tahun 2021. Jadi menurut saya dari situ mungkin Polimedia juga tidak seharusnya mendaftarkan mahasiswa dan mahasiswa bersamaan. Apalagi kasus ini sudah terjadi berulang kali dari prodi teknik, GMTek, dan ada banyak, dan itu bukan cuma D4 tapi D3 juga. Jadi menurut saya ini bukan hal yang memang hanya terjadi di kami, tapi sudah ada terjadi di beberapa prodi, mungkin agak gawat. Dan kebetulan masalah ini agak besar di prodi kami karena kami sampai 2 angkatan gitu Pak. Pertama yang saya jawab yang terkait Kemenaker ya, apakah Anda ini sudah menyertakan juga surat-surat yang tadi Ibu sebutkan sudah? Tidak ada kolom untuk menyertakan surat Pak, jadi kami hanya menyertakan ijazah, tidak ada untuk surat-surat. Kemenaker. Itu ke siapa ini? Ke Kementerian ini Pak, Tenaga Kerja. Iya, kan pasti ada pos-posnya yang kalau mendaftar ke siapa. Itu sistem Pak, lewat web. Jadi yang membaca itu web sepertinya. Jadi bukan kami. Dan kami tidak bisa, jadi kami tidak bisa bernegosiasi dengan. Jadi ada di situ dijelaskan harus prodi. Ya. Iya, prodi. Hanya prodi, tidak ada konsentrasi prodi. Ya sudah, tidak ada konsentrasi film dan televisi. Jadi kalau misalkan kami animasi ya kami yang dilihat animasinya seperti itu. Oke. Karena ini kan sesuatu hal yang baru ya, maksud saya yang tadi magang itu ya, kan baru tahun ini ya. Iya benar. Karena dibayar. Iya dibayar. Oke. Ya karena sesuatu hal yang baru saya nggak terlalu ini juga ya. Jadi kan baru saya tahu bahwa harus prodi. Nah kalau menjawab yang terkait dengan misalnya yang kamu sebutkan ada beberapa sampai kamu kasih contoh sebenarnya. Persoalan ketika kita membuka prodi ini sepemahaman saya ya, tidak hanya di sini juga ya. Ada beberapa kampus ya, ada beberapa kampus saya nggak perlu menyebutkan dengan permasalahan yang sama. Sebenarnya kalau dari proses kita itu kita sudah jalankan secara proses ya. Dan tadi sudah Wadir satu sebutkan bahwa mulai dari kita mengajukan prodi baru, terus menyusun namanya memorandum di situ ada kurikulum dan sebagainya, terus penyediaan dosen-dosen pengajian dan segala macam. Itu juga sudah by proses dan kita lalui. Nah, tadi juga sudah ditekankan kepada teman-teman bahwa terkait izin keluarnya atau izin keluarnya seberapa lama. Nah itu saya kurang paham juga. Kan kita juga pernah diskusi, ya kan? Kalau saya lagi ngurus di sini juga nih, kalian udah tahu lah, dan saya udah sampaikan. Nah di ujungnya ternyata ini menurut saya sepemahaman saya terkait prodi itu memang penegasannya prodi produksi film dan televisi. Tapi yang saya pahami juga ya, dengan mencantumkan konsentrasi itu tidak mengukurkan apa yang kalian dapatkan gitu. Kepemahamannya kan prodi animasi. Terus kapan gue belajar animasi? Itu kan belajar film. Katakanlah seperti itu ya. Tapi kan tadi Ibu Wahyu satu bilang kita ada beberapa pendataan surat terus ini gitu. Kalian boleh cek di kampus saya akan seperti itu. Kalau kita mau debatkan misalnya harus ini kan masalah izin kami udah melalui proses itu, gitu. Kami udah melalui proses itu. Ini kan kita diskusi nih, bukan mencari wah kamu sudah begini. Jujur saya banyak DM nih, nggak tahu dari angkatan kalian atau siapa gitu ya. Itu udah sangat sarkas banget gitu. Kalian kan harus di sini.
melekat di benak kalian oleh media. Hanya karena memang menurut saya jadi problem dan nama baik kita ini ya. Anda sebagai alumni pertama juga yang saya pengen banget untuk bisa mencontoh gitu kan. Cuma karena bukan cuma siapa ya bahasanya terkait yang sampai bilang ada kita ini dapat kampus yang sangat tinggi terus dibohongin dan sebagainya. Kan kalian pulang di sini bisa ngomong baik-baik, makanya kita adakan audiensi seperti ini. Seperti apa? Kita juga nggak bisa memaksakan karena ini proses gitu ya. Proses yang sudah kami lalui di kementerian seperti apa. Bahkan ada Bapak nggak bisa Kaprodi sebagai Kaprodi mengubah di PDN saya siapa? Even model 1 pun juga nggak bisa. Karena udah tadi yang bilang sistem, terus ada aturan, nomenklatur, gitu loh. Saya mengerti dan paham perasaan kalian seperti itu. Tapi tolong juga jangan saya dibombardir untuk masalah-masalah menurut saya. Kami para pimpinan di sini udah sedang mengupayakan bahkan berusaha semaksimal mungkin buat kalian, bukan buat kalian semua. Itu sih menurut saya. Ini kan bukan cari ngomong doang gini-gini nggak gitu. Kalian udah dewasa, ya, udah lulus kuliah, tahu gitu. Itu yang ingin saya sampaikan. Ya. Bukan saya sudah menyerang pribadi saya. Saya memang Kaprodi, tapi udah ada penyebutan nama Azril, ini segala macam dengan bahasa sarkas, dengan bahasa sarkas itu terus ditempelin orang perempuan telanjang dan sebagainya. Saya akan cari ya. Saya bilang saya akan cari ini orang. Ya, saya tahu. Ya, saya tahu ini berasal dari sini. Saya akan cari. Gitu. Karena udah nyerang pribadi nih. Ya, saya udah nyerang pribadi. Nah, kalau masalah kita ini yang terkait dengan akademik kita sampaikan sekarang. Silakan. Waalaikumsalam. Izin mungkin menyambung tadi terkait dengan kemenangan. Kalau kemenangan kita ngisi ya, ngisi sendiri. Iya, ngisi sendiri. Ngisi sendiri juga. Ngisi sendiri dengan kolom-kolom. Ngisi sendiri juga kan? Iya, ngisi sendiri. Kemudian mengunggah sistem. Mengunggah nggak? Mengunggah ijazah dan lain-lain. Mengunggah ijazah, tapi ya dengan kolom Ibu. Iya, mengunggah ijazah ada kolomnya. Iya, ada kolomnya. Pada saat mengunggah kolom ijazah, tadi bisa kalian cantumkan. Mulai dari surat nomenklatur dan lain-lain. Kemudian kalau misalnya pengisiannya berupa kalian isi sendiri, isi ngetik gitu ya, kalian bisa memanjangkan. Kan di sini kalian ini sudah mencoba memberikan solusi. Kata konsentrasi itu tidak dipisah dari prodi, jadi langsung jadi satu kesatuan. Prodi animasi, konsentrasi film TV. Jadi tidak prodi animasi itu sebelumnya konsentrasi film dan TV. Jadi itu kami mencoba menjadikan satu kesatuan. Ya, jadi kalau mengubah ijazah tadi bisa disertakan juga surat keterangan nomenklatur yang sudah ditandatangani oleh pimpinan. Kemudian yang kedua, di sini kita tidak sibuk mencari sejarah ya. Kalau sejarah, saya nggak berdiri di sini menjelaskan, karena bukan wewenang saya, gitu ya. Karena saya baru bertugas di sini selama kurang lebih 1 tahun. Tapi karena ibu sayang kalian, kami coba mencari solusinya gimana. Berupa upaya-upaya tadi, mulai dari pencantuman gelar ijazah, mengupayakan konsentrasi transkrip SKPI sampai penerbitan nomenklatur, surat keterangan nomenklatur. Kemudian sebenarnya kita nggak bicara ke belakang ya, tadi sebutkan teknik dan segala macam sudah. Kalian fokus saja di sini untuk prodi kalian. Sekali lagi tadi, kalau misalnya kita sejarah nggak selesai, bahkan ibu nggak tahu sejarahnya. Dan ibu nggak berdiri di sini untuk menjelaskan dan mencoba mencari solusi. Mudah-mudahan kita bisa saling memahami. Mohon maaf Ibu, izin menambahkan di sini saya mewakili sejarah karena sejarah harusnya bisa menjadi suatu pembelajaran buat kampus.
atau belum prepare secara maksimal, namun ya kami tetap menjalani hingga akhir karena kami tahu mungkin kami akan diurus oleh kampus. Kami juga sudah follow up dari awal, dari tengah semester, dari magang MSIB juga sudah, karena kami tengah mendidik itu animasi, kami sudah dari semester 1 kami sudah sadar kami dimasukkan ke dalam animasi dan kami merasa ini salah. Namun dari pihak prodi juga bilang kalau misalkan itu akan diurus di akhir nanti. Jadi kami merasa oke, kami akan fokus di pembelajaran kami saja. Namun ternyata kami bernasib sama dengan orang-orang yang sudah dimaklumi, seperti kayak mungkin Polimedia memang masih belajar atau Polimedia memang sudah ada kasus seperti ini, mungkin hanya itu saja. Tapi tidak, ternyata berulang, dan faktanya adalah kami terulang hingga 2 angkatan. Jadi kami merasa kami membayar SPP yang sama, kami membayar praktek yang sama, kami memulai semuanya skripsi segala macam itu pertama, tidak ada kakak kelas, tidak ada contoh, dari kami tidak mendapatkan hak yang seharusnya kami dapatkan. Karena dari Pak Azril saya belajar bahwa kata Pak Azril, apapun hak kalian harus kalian ambil. Selama itu hak mahasiswa harus disuarakan. Selama itu kami punya bukti yang cukup, kami harus menyuarakan itu. Terima kasih. Ya betul, saya nyambung ya, saya betul setuju bahwa sejarah itu adalah yang paling penting itu jadi pelajaran, dan betul itu betul-betul jadi pelajaran. Maka silakan Anda cek ya, sejak periode Bu Direktur, Bu Onca, dan periode saya itu tidak ada satupun menerima mahasiswa bersamaan dengan mengajukan izin. Ada catat ya, itu bukti itu Anda sudah belajar dari sejarah. Anda catat ya, dan sejak tahun 2002 tidak ada yang menolak kesalahan itu. Anda silakan cek, tidak ada yang menolak kesalahan itu. Ya. Dan apa gunanya kita juga menyalahkan masa lalu, begitu? Karena kan yang sudah terjadi kan terjadi kan, begitu. Ya, jadi ibarat kata nasi sudah jadi bubur gitu. Makanya yang terbaik adalah ya bagaimana bubur itu kita nikmati gitu. Ya kan gitu. Itu yang mungkin kami perjuangkan gitu, supaya itu menjadi sesuatu yang bagaimana supaya jadi yang bagus, baik begitu. Kami melakukan itu. Dan satu hal yang perlu diperhatikan bahwa dasar kita itu kan semua aturan. Jadi disampaikan Bu Adil dan Pak Budi bahwa dasar kita itu semua aturan. Kalau bicara keilmuan, kami pun sama dengan Anda. Ini itu di ijazah itu sarjananya hobinya itu prodi FIV. Kalau bicara kami pun keinginan, kami pun ingin begitu ya. Tapi kami tidak bisa melakukan atau mewujudkan keinginan yang itu kemudian jadi melanggar aturan. Karena yang akan bermasalah nanti Anda juga, ya. Jadi kami tidak mungkin mengeluarkan sebuah ijazah yang itu kemudian dianggap nanti secara legal melanggar aturan. Makanya kami berusaha semaksimal mungkin apa gitu ya, sampai kami menyiasati aturan, satu kebijakan yang semaksimal mungkin membantu Anda ya, tetapi kemudian itu masih berada pada koridor aturan. Apa saja yang bisa kita lakukan semaksimal dalam konteks masih sesuai dengan koridor aturan ini ya, tadi membuat surat keterangan pernyataan, mencantumkan konsentrasi baik itu di transit ataupun di ijazah. Itu yang kami lakukan, karena itu sesuatu hal yang bisa mensupport yang terbaik buat Anda tanpa melanggar aturan. Sementara kalau sudah menyebutkan prodinya FTV itu jadi melanggar aturan, dan juga tidak bisa dari Pak Syul mengatakan di sistem itu nggak bisa masuk. Karena tadi ya proses izin akreditasi itu setelah Anda diterima.
itulah ya yang mungkin bisa kami sampaikan. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas penyampaian kalian. Di sini juga saya selaku dosen dan bagian dari kalian juga mengerti banget rasa kecewa kalian selama apa aja sih maksudnya gitu kan, dan sampai akhirnya di titik ini. Dan kemarin yang kalian sampaikan itu adalah ini permasalahannya bagaimana, apakah gelar kami bisa berubah. Saya lupa yang ngomong saya atau kita ya. Tapi permasalahannya adalah masalah gelar kita apakah bisa berubah, karena gelar kita memang bukan animasi yang pertama. Kami juga sudah mengupayakan antara pertemuan pimpinan, lalu merealisasikan semua dokumen ya, semua dokumen before kami hadir di sini, bahkan Pak Azril sebelum menjadi Kapolri pun lalu bagaimana gitu kan. Lalu masalah gelar ini menjadi jawaban juga untuk hari ini, di mana gelar yang diberikan itu adalah ternyata STR. Nah ini memang secara aturan semua nanti akan berubah, jadi tidak ada lagi gelar penunjang di belakangnya. Contoh, kalau di vokasi itu adalah sarjana seni kan, sarjana seni atau MSN itu magister seni, yang secara general seni itu menggambarkan semua banyak hal. Yang kalau ditanya, selalu lulusan seni ya bisa main musik, oh nggak kayak gitu konsepnya. Nah ketika orang hanya melihat gelarnya aja, itu menurut saya juga sangat kecil ya teman-teman, karena gelar seni itu terbatas. Kalau misalnya hanya difokuskan pada nilai-nilai seni yang dipahami banyak orang, ternyata seni itu nggak seperti itu loh gitu. Terus kalau yang kedua itu adalah di dalam film sendiri kita juga tidak bisa memastikan diri kita adalah bagian dari film yang semuanya bisa mengerti editing. Kemarin kan kita juga pernah sering bahas lulusan film tidak semuanya bisa editing, lulusan film bisa tapi tidak konsentrasinya itu. Lalu lulusan film tidak semuanya bisa menjadi produser segala macam, pasti ada fokus yang kita pahami. Nah fokusnya ini dilihat dari apa? Dari penunjang pendamping ijazah. Salah satunya adalah uji kompetensi. Makanya dari awal Mbak sering bilang, oke, kalau kalian mau masuk industri seperti industri, tolong sertakan pendamping ijazah yang bisa membantu kalian dipahami secara industri. Kalau kalian kompetensinya di mana? Kalau kompetensi kalian itu adalah di editing, silahkan cari uji kom editor ini misalnya. Jadi pendamping ijazah itu penting. Lalu yang kedua adalah saya tadi baru aja ngecek ijazah saya. Saya lulusan di Jogja, produksi film dan televisi. Tapi sama seperti kalian ya, produksi film dan televisi. Apakah kita mempelajari televisi? Pertanyaannya enggak ya teman-teman. Karena secara aturan SKKMI itu televisi tidak masuk ke dalam kurikulum. Karena kalau kurikulum itu masuknya nanti televisi itu ke penyiaran, itu yang pertama. Sehingga memang kalau produksi film dan televisi pembelajarannya itu adalah televisi. Bahkan di S1 saya ternyata itu belum menjadi produksi film dan televisi, masih sarjana S1 televisi. Pas saya keluar itu baru saya cek lagi, ternyata ijazah saya keluarnya S1 televisi. Mohon maaf gitu kan, S1 televisi. Tapi ketika di industri, ketika kita bekerja, ketika kita memiliki banyak tim yang dilihat apa? Yang pertama kembali lagi kompetensi, dan yang kedua adalah pembelajaran SKPI, betul SKPI sama yang transkrip nilai. Nah, karena transkrip nilai itu menjadi bahan pertimbangan kalau kita udah belajar apa aja. Itu yang kedua. Lalu sama hal dengan magister saya seni, dan di sana tidak mencantumkan magister seni film, enggak secara detail ya, jadi MSN. Tapi di dalam ijazah keterangan yang cukup detail dan cukup lengkap itu adalah magister pengkajian atau penciptaan yang dikonsentrasikan itu apa. Kebetulan saya S2-nya adalah videografi. Videografi itu maksudnya ke film. Nah, misalnya seperti itu. Dan kalau misalnya nih kemarin juga Rena sempat cari juga sama saya, kekhawatirannya adalah kalau kita tidak masuk industri bagaimana gitu kan. Yang pertama, besar harapan saya ketika kalian sebelum memutuskan untuk menjadi bagian dari instansi, lalahlah industri, karena itu menjadi bagian dari pengalaman yang sangat penting. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kalau misalnya mau masuk PNS atau P3 kan gimana enggak gitu kan, karena kan kita tidak sesuai.
transkrip yang detail mengenai produksi film dan televisi gitu. Kalaupun misalnya di sini tidak ada kekurangan apapun dan kami sangat memahami bacaan pribadi, sangat memahami posisi kalian, kekecewaan kalian, tapi lagi-lagi kekhawatiran itu jangan dilampaui dulu gitu kan, karena konsentrasi itu menjadi bagian dari hal yang cukup penting, bukan cukup penting, sangat penting juga, dan transkrip menjadi penjelas ya kalau kalian adalah bagian dari mahasiswa film seperti itu dulu yang bisa sampaikan mungkin. Ada dari teman-teman masih ada. Kalau masih ada itu bisa. Oke, mungkin saya mau sedikit mengatakan ini kan kebetulan sekarang di bawah minggu ketiga ya, dan memang sebetulnya untuk perusahaan-perusahaan mereka itu justru kebanyakan lebih menanyakan masalah transkrip. Jadi apa sih yang dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa? Jadi ijazah ya, tapi mereka biasanya justru lebih melihat, benar tadi Bu Syifa katakan, kompetensi yang dimiliki oleh alumni ini atau lulusan ini itu apa sih? Jadi makanya sering sekali perusahaan yang menghubungi dari pihak Puskar ataupun ke pihak ketiga untuk menanyakan mengenai mahasiswa yang bersangkutan yang melamar kerja ke perusahaan tersebut. Nah, jadi sebenarnya kalian nggak usah terlalu khawatir ya, terutama kalau kalian sudah punya sertifikat kompetensi. Ya tadi makanya kalian fokuskan saja. Kalian mau mendalami keahlian atau mendalami kompetensinya itu di bidangnya apanya? Ya, apakah mau menjadi produser kah? Apakah mau menjadi apa lagi? Saya kurang ngerti ya kalau untuk FTV-nya. Nah, jadi ketika kalian nanti punya sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP itu justru jauh lebih kuat dan lebih berharga bagi perusahaan. Ya, ijazah itu bahkan mungkin bisa terjadi ya hanya kontak saja. Jadi ketika kalian punya sertifikasi kompetensi itu justru malah lebih dilihat. Karena apa? Karena dengan kalian memiliki sertifikasi kompetensi, terutama yang dikeluarkan oleh BNSP, itu sudah membuktikan kalian itu sudah kompeten di dalam bidang tersebut. Seperti itu, ya. Jadi maksud saya jangan kalian kemudian khawatir ya kecil hati gitu kan, karena prodi kalian masih konsentrasi gitu ya. Saya akan bantu kalau misalnya kalian lapor ke perusahaan ya, mungkin perusahaannya tadi ya kekhawatirannya kan bunyinya kan konsentrasi gitu kan, kalian boleh misalnya minta rekomendasi dari Keadilan 3 gitu kan, untuk yang benar-benar menunjukkan bahwa kalian itu adalah lulusan yang di bidang prodi ini ya. Ini